Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang ADKL dan juga ARKL ya. Jadi mungkin saudara sebelumnya sudah pernah mendengar mungkin di tempat lain soal ADKL dan ARKL, maka pada pertemuan ini marilah kita kenali dua hal ini karena ini merupakan juga adalah basic dari kesehatan lingkungan ya. Jadi kan seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa di dasar-dasar kesehatan lingkungan ada beberapa hal ya, dan ini adalah salah satunya. Oke, kita lihat dulu apa sih yang melatar belakangi munculnya ADKL dan RKL atau mungkin kenapa kita perlu memahaminya. Jadi apa yang melatar belakanginya? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dari dulu hingga sekarang ya, terutama saat ini itu setelah berlangsung modernisasi dan juga pembangunan di berbagai bidang atau di berbagai aspek gitu. Nah, tentunya terdapat dampak-dampak yang diakibatkan atau yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut, seperti misalnya dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya tentu saja misalnya kayak kalau ada pembangunan tentu nanti akan ada perumahan yang dihasilkan, kemudian dengan adanya modernisasi juga kayak sudah semakin majunya pendidikan gitu ya. Jadi banyak sekali dampak positif yang lain juga ya. Termasuk juga ada dampak negatifnya tuh, seperti misalnya munculnya pencemaran karena adanya zat sisa yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut gitu ya. Nah, inilah nanti yang ujungnya bisa menimbulkan masalah kesehatan ya. Oke, selanjutnya kita lihat juga bagaimana kecenderungan masalah-masalah kesehatan di masa yang akan datang. Dimulai dari adanya transisi demografi, sosial ekonomi, dan juga sosial budaya yang kemudian berlanjut pada transformasi lingkungan ya, kemudian juga ada transformasi epidemiologi. Lalu pada akhirnya adalah terjadinya perubahan pola kesakitan dan kematian. Jadi kalau mungkin dulu kita banyak yang menderita kesakitan atau kematian itu diakibatkan oleh penyakit menular ya. Nah, jadi sekarang mungkin banyak diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Maksudnya di sini adalah kalau dulu mungkin kayak penyakit menular masih menjadi momok yang paling menakutkan karena dia dapat menyebabkan kematian ya dan juga kesakitan pada masyarakat. Namun setelah di masa yang akan datang mungkin itu nanti akan dapat diatasi ya dengan adanya ditemukan jalur pajanan dan juga dapat dicegah penularan-penularan sehingga akhirnya menjadi masalah utama pada saat masa depan nanti itu mungkin lebih banyak adalah mengenai penyakit yang tidak menular atau oleh penyakit atau kesakitan-kesakitannya itu disebabkan oleh faktor lain yang bukan oleh penyakit menular. Nah, kemudian kita lihat mengenai analisis dampak kesehatan lingkungan atau ADKL terlebih dahulu ya. Nah, munculnya ADKL ini diawali dengan adanya pertemuan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 1987 di Copenhagen ya, di mana dalam diskusi tersebut akhirnya muncul premis bahwa diperlukan model analisis dampak kesehatan lingkungan untuk memadukan program analisis kesehatan dengan dampak lingkungan yang lebih menekankan komponen kesehatan. Jadi karena belum ada nih ya, karena belum ada kajian mengenai paduan atau integrasi antara program analisis kesehatan dan juga dampak lingkungan gitu ya. Jadi eee, kemudian dibentuklah ADKL atau dirumuskanlah ADKL ya. Jadi apa sih ADKL ya? Atau Environmental Health Impact Assessment ya. Analisis dampak kesehatan lingkungan ya adalah suatu ilmu pendekatan dalam kajian kesehatan masyarakat terhadap faktor risiko dan pengelolaan lingkungan dengan menganalisis dampak kesehatan dari kejadian pencemaran lingkungan. Kemudian ADKL ini umumnya menggunakan suatu rencana pembangunan sebagai titik awal dan melihat dampak kesehatan yang berhubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi dia adalah suatu kajian ya, suatu pendekatan dalam kajian yang mana kegiatannya itu menganalisis dampak kesehatan dari kejadian pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran itu efeknya apa gitu ya, terutama bagi manusia. Kemudian ADKL ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan suatu pembangunan. Artinya kalau mau ada pembangunan harus ada ADKL dulu gitu ya. Kemudian komponen apa saja sih yang dibahas dalam ADKL? Antara lain ada kualitas fisik, kimia, biologi ya dari suatu kawasan yang mau di ADKL-in gitu ya. Termasuk kualitas udara, tanah dan air. Kemudian juga akan bahas kualitas makanan ya, kemudian kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat, kemudian kualitas pemukiman artinya di sini masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut bagaimana gitu ya dalam secara ADKL, kemudian kualitas terkait psikologi kejiwaan bagi populasi yang terdampak.
Kemudian kita lihat bagaimana konsep dari ADKL. Jadi ada 4 simpul yang terdapat dalam konsep ADKL, antara lain simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan juga simpul 4. Nah, simpul 1 ini adalah sumber, artinya nanti kejadian dampak yang muncul itu sumbernya dari mana ya. Kemudian simpul 2 media lingkungan atau medianya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia masuk ke tubuh manusia. Lalu yang terakhir adalah dampak yang dihasilkan oleh pencemaran tadi ya. Kemudian ADKL dirancang untuk mengetahui kesenjangan pengetahuan tentang daya racun pencemar yang dijumpai pada kawasan kegiatan yang melepas pencemar. Kemudian juga dirancang untuk mengetahui komunitas atau populasi yang terpapar yang berdekatan dengan lokasi kegiatan yang melepas pencemar, di mana untuk itu diperlukan pengukuran biologi pada manusia terpapar atau investigasi medis atau parameter outcome kesehatan manusia komunitas. Jadi kita lihat bagaimana dampaknya pada masyarakat gitu ya. Jadi untuk mengetahui dampaknya, ya jadi lakukanlah pengukuran biologi pada manusia itu ya, atau investigasi medis. Seperti misalnya kayak pengecekan darah, pengecekan urin, pengecekan hasil sekresi, hasil pernapasan, dan lain-lain. Kemudian juga ADKL ini dirancang untuk mengetahui jenis atau sumber informasi kesehatan tambahan yang diperlukan ya, melalui studi uji coba, studi epidemiologi dan pencatatan, surveillance lokasi spesifik. Kemudian dalam prosesnya dari ADKL ini ya, bisa dilihat juga ada penyuluhan kesehatan, dikaji juga ya, penyuluhan kesehatan, pelayanan medis, studi kesehatan, pencatatan penyakit atau pengajian, kemudian surveillance kesehatan dan profil toksikologi, dan juga saran tindakan atau saran tindakan kesehatan. Jadi kita lihat ya, yang penyuluhan itu artinya selama ADKL ini maka juga dilangsungkan ya penyuluhan atau edukasi mengenai dampak lingkungan ya. Kemudian juga ini juga ada hubungannya dengan pelayanan medis. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan studi kesehatan atau riset ya, atau penelitian. Kemudian juga dari seluruh proses ini nanti juga akan bisa ditentukan saran tindak kesehatan. Jadi kayak apa sebaiknya tindakan kesehatan yang dilakukan untuk populasi yang terpajan. Kemudian informasi apa saja sih yang dibutuhkan dalam ADKL? Yang pertama adalah lokasi sumber pencemar. Jadi ketika suatu kawasan itu mau dibangun ya, kita harus mengetahui dulu nih sumber pencemar yang mungkin bisa ada dari maupun akibat pembangunan yang mau diadakan. Kemudian transfer pencemar yang lepas ke lingkungan, apakah dia lewat udara, lewat tanah, lewat air ya. Kemudian kondisi lingkungan, apakah rusak lingkungan akibat proses pembangunan itu gitu ya, atau apakah ada yang tercemar dan lain-lain. Kemudian deskripsi demografik penduduk terpapar. Jadi penduduk terpapar itu dideskripsikan ya. Jadi kita butuhkan tuh kayak jumlah populasinya, terus karakteristik umurnya berapa aja, kemudian jumlah rasio wanita dan laki-lakinya, gitu, dan sebagainya. Kemudian kondisi pemajanan pada manusia, ya, baik jalur maupun konsentrasi dan juga durasi. Selanjutnya, setelah ADKL dilakukan, maka diharapkan akan dapat diperkirakan tuh resiko peristiwa dampak kesehatan. Jadi karena pembangunan itu apa kira-kira dampak kesehatan yang mungkin bisa terjadi. Kemudian perkiraan jumlah kasus yang diduga timbul. Nah, ini juga dapat diharapkan ya didapatkan dari proses ADKL. Kemudian rekomendasi konsentrasi pencemar yang bisa diterima dalam udara, air, atau makanan. Artinya dapat diperkirakan berapa nih kapasitas yang dapat diterima, atau misalnya ternyata ada sebagian besar yang tidak dapat diterima nih. Maka harus ditinjau ulang tuh rencana pembangunannya. Ya. Selanjutnya, berbagai kegiatan dengan isu pokok dampak kesehatan. Ada banyak kegiatan yang berkaitan gitu ya, yang sehingga perlu di ADKL kan gitu. Misalnya kayak kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan ya, seperti misalnya rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain ya. Kemudian industri ya, tentu saja karena banyak sekali zat kimia yang terlibat dalam suatu kegiatan industri. Kemudian pertambangan dan energi, ya ini sama ya dengan industri karena banyak zat kimia yang terlibat. Kemudian riset dan teknologi, karena seringkali riset dan teknologi ini misalnya kayak ada eksperimen gitu ya, ada uji coba gitu ya. Kemudian pariwisata dan pekerjaan umum, misalnya kayak waktu mau membangun suatu tempat wisata atau mau membangun instrumen mau membangun fasilitas umum seperti jalan ya, kemudian gedung-gedung gitu ya. Kemudian juga transmigrasi atau perpindahan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana manfaat dari si ADKL ini ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, beberapa di antaranya adalah
Dengan adanya ADKL, maka kita dapat membatasi pemajanan kontaminan pada manusia. Karena kita sudah tahu nih bagaimana dia masuk ke tubuh manusia, maka kita bisa melakukan suatu pembatasan-pembatasan sehingga dia tidak jadi terkontaminasi ke manusia. Kemudian menetapkan standar emisi atau efluent. Jadi dengan adanya EDKL, maka kita dapat menentukan batasan gitu ya, standar minimumnya atau seberapa boleh gitu ya. Nah, kemudian menetapkan standar udara ambien atau pencemar dalam air. Kemudian menetapkan standar residu kimia dalam makanan. Nah, ini mirip juga dengan ETS ya, cuman ini dalam hal makanan. Kemudian menetapkan kriteria tindakan membersihkan lokasi buangan atau lokasi buangan untuk bahan beracun dan berbahaya atau B3 ya. Selanjutnya kita lihat ARKL atau analisis risiko kesehatan lingkungan. ARKL atau Environmental Health Risk Assessment atau EHRA ya, ini adalah suatu pendekatan untuk memperkirakan risiko kesehatan yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan. Luarannya berupa risiko yang dapat diterima atau ditoleransi dan bagaimana bentuk pengelolaan risiko yang diperlukan ya. Nah, jadi perumusan masalah RKL ini meliputi apa yang menjadi masalah ya, kemudian di mana masalah itu terjadi, kemudian seberapa besar masalahnya, kemudian kapan masalahnya terjadi, kemudian siapa populasi yang berisiko, kemudian bagaimana kepedulian masyarakat ya. Agak mirip-mirip dengan ADKL, namun kalau ADKL itu kan kayak rencana ya, dibutuhkan dalam suatu rencana pembangunan misalnya. Sedangkan kalau RKL ini kan masalahnya sudah terjadi dulu gitu, atau pencemarannya sudah terjadi dulu gitu. Baik, kemudian kita lihat ini adalah diagram langkah-langkah dalam analisis risiko kesehatan lingkungan ya. Yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi bahaya, yang dilakukan dengan melakukan identifikasi sumber ya dari bahaya itu sendiri. Nanti maka akan dilihat juga nih selanjutnya bagaimana penilaian pajanan, kemudian bagaimana penilaian dosisnya ya. Kemudian dilakukan karakteristik risiko, kemudian dilakukan manajemen risiko, lalu dilakukan komunikasi risiko. Nah, kita lihat yang pertama ada identifikasi bahaya atau hazard identification. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui agen risiko yang berpotensi mengganggu kesehatan. Nah, untuk melihat besarnya konsentrasi agennya. Nah, misalnya dia terbagi menjadi 3 ya. Ada konsentrasi, ada agennya itu fisika, ada agen biologi dan juga agen kimia. Kalau agen fisika misalnya kayak pajanan memunculkan reaksi tubuh seperti kelelahan atau ruam dan lain-lain. Contohnya adalah suhu ekstrem, radiasi, gelombang elektromagnetik. Jadi bahayanya misalnya kayak suhunya terlalu tinggi, suhunya terlalu panas ya, atau suhunya terlalu dingin. Kemudian ada radiasi sinar gelombang X misalnya ya, atau radiasi sinar UV misalnya. Kemudian kita lihat juga ada agen biologi ya. Di sini adalah pajanan akan dilanjutkan dengan inkubasi, infeksi, dan diakhiri oleh gejala. Jadi kita lihat ya, yang merupakan agen biologi itu adalah bakteri, virus, dan mikroorganisme. Nah, jadi setelah dia masuk ke tubuh manusia ya, dia akan dilakukan dengan dia akan ada inkubasi ya. Kemudian inkubasi itu masa tertular atau tidaknya atau masa tertular atau tidak gitu ya. Kemudian adalah proses infeksi ya, masuknya ke dalam tubuh dan diakhiri dengan gejala. Bagaimana efek yang ditimbulkan. Kemudian agen kimia yaitu contohnya adalah benzen, toluen, dan lain-lain ya. Dan ini pajanannya berbeda-beda spesifik sesuai dengan agennya. Artinya masing-masing agen kimia ini akan berbeda-beda. Mungkin ada yang terpajan itu melalui inhalasi, ada yang melalui respirasi, ada yang melalui pencernaan gitu ya. Dan umumnya pajanan kimia ini baru menimbulkan gejala setelah dia terakumulasi di dalam tubuh. Jadi nggak yang langsung terpapar langsung kena efeknya, nggak. Ada juga ya, tapi tidak semua. Karena umumnya memang dia terkumpul dulu dalam tubuh. Ya. Selanjutnya, tahapan dalam analisis risiko adalah penilaian dose respons. Jadi akan dinilai ya bagaimana dosisnya, seberapa banyak atau seberapa tinggi atau seberapa besar dosisnya, dan akan dilihat bagaimana responnya, seberapa parah responnya gitu ya. Jadi dia mengidentifikasi jenis dan besaran efek dari pajanan zat toksik. Kemudian efek yang muncul di sini adalah efek karsinogenik dan juga efek non karsinogenik. Artinya dia menyebabkan kanker atau tidak menyebabkan kanker, yang kumulatif tadi itu maksudnya ya. Kemudian dia karsinogen jika karsinogen tidak mempunyai dosis ambang sehingga selalu berpotensi menimbulkan efek swap factor ya. Jadi tidak ada batasan yang jelas kapan dia tuh bisa jadi kanker atau tidak. Jadi
agak rancu gitu ya, karena memang tidak pernah diketahui penyebab pasti dari kanker gitu ya. Jadi, kita cuma tahu pemicu gitu ya, dan kita tidak pernah tahu nih seberapa ukurannya sehingga dia itu jadi kanker gitu. Makanya agak berbahaya bagi kita untuk terlalu sering mengkonsumsi zat kimia atau mungkin secara tidak sengaja terpapar oleh zat kimia gitu, karena kita tidak tahu kapan dia akan jadi kanker gitu. Kemudian ukuran toksisitas efek non-karsinogenik, nah ini juga akan dicari ya. Misalnya ada reference concentration atau RFC ya, kemudian ada juga reference dose. Nah, di sini kita lihat ada jalur inhalasi dan juga jalur oral. Kemudian RFC dan RFD ini menunjukkan nilai batas aman suatu zat yang tidak menimbulkan efek. Nah, yang ketiga kita lihat adalah penilaian pajanan. Nah, kita seperti yang kita ketahui ya, pajanan adalah suatu proses kontak ya seseorang dengan faktor resiko atau faktor bahayanya. Jadi pas dia kontak itulah yang disebut dengan pajanan atau exposure ya, terpajan atau terpapar gitu ya. Nah, kemudian penilaian pajanan itu dilakukan dengan menghitung dosis atau jumlah asupan atau intake yang diterima individu dalam populasi beresiko. Jadi penilaian pajanan ini dilakukan dengan menilai seberapa kandungan yang masuk ya ke dalam tubuh gitu ya. Kemudian data dan informasi yang dibutuhkan misalnya jalur intake. Jalur intake itu maksudnya jalur bagaimana dia masuk gitu ya. Nah, juga perlu diketahui di sini adalah dari media mana dia di lingkungan, dari air, dari tanah, dari udara ya, dan rute pajanannya. Apakah melalui mulut, apakah melalui pernafasan, melalui pencernaan makanan, melalui kulit gitu ya. Kemudian juga diperlukan informasi mengenai frekuensi, waktu, lama pajanan, antropometri, pola aktivitas, karena dengan demikian akan dapat diketahui bagaimana kira-kira gambaran respon tubuh gitu ya, terhadap pajanan tersebut. Nah, kemudian kita lihat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis pajanan ya. Ada agen ya, kemudian ada yang seperti kita ketahui tadi ada biologi, kimia, fisika, lalu ada sumber ya, kemudian ada media pembawa atau carrier ya, kemudian jalur pajanan atau exposure pathways, misalnya kayak memakan makanan terkontaminasi, menghirup udara yang terkontaminasi, menyentuh permukaan benda, nah ini dari kulit gitu ya. Kemudian konsentrasi pajanan, ya konsentrasi pajanannya ini seberapa banyak atau seberapa pekat ya, zat dari agennya itu masuk ke tubuh gitu ya. Misalnya kayak dalam makanan gitu kita lihat berapa miligram per kilogram, kemudian dalam air berapa miligram per liter ya dan lain sebagainya. Kemudian rute pajanan ini sudah tahu ya. Kemudian durasi ya berapa menit, berapa detik ya, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kemudian frekuensi, apakah dia acak, apakah dia ada polanya, ya, apakah dia teratur dan berkelanjutan. Kemudian latar pajanan, ya, ini baik lingkungan kerja maupun bukan lingkungan kerja, kemudian baik pemukiman maupun bukan pemukiman, baik indoor maupun outdoor, gitu ya. Kemudian populasi terpajan, apakah dia populasi umum, apakah dia subpopulasi, apakah dia individu, ya. Kemudian lingkup geografis dan juga kerangka waktu, baik di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tahapan selanjutnya dari analisis risiko adalah karakterisasi risiko. Nah, ini merupakan perkiraan risiko yang merugikan akibat dari pajanan. Nah, kemudian karakteristik risiko ini diketahui dengan membandingkan intake dengan dosis ya, dan juga konsentrasi agen risiko tersebut. Variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko ini adalah intake ya tadi sudah disampaikan, dan juga dosis reference atau RFD maupun konsentrasi referensi atau RFC. Selanjutnya setelah kita ketahui identifikasi bahaya ya, tadi kita sudah tahu bahayanya, lalu kita sudah tahu dose responnya, kita sudah ketahui pajanannya, penilaiannya bagaimana, lalu sudah kita karakterisasi resikonya. Selanjutnya tentu kita lakukan pengelolaan resiko ya. Nah, ini sebenarnya secara rumus. Nanti akan ada rumus ya, kalau saudara masuk peminatan K3 Kesling, di mana saudara akan mempelajari ADKL dan ARKL ini lebih dalam ya, karena dia ada satu mata kuliah tuh. Nah, maka juga perlu dilakukan pengelolaan risiko, walaupun secara resmi dia tidak termasuk dalam langkah ARKL. Namun, pengelolaan risiko ini termasuk dalam tindak lanjutan yang harus dilakukan apabila karakterisasi risiko menunjukkan tingkat risiko yang tidak aman. Kalau misalnya dia aman ya sudah, selesai. Tapi kalau ternyata dia tidak aman atau berbahaya bagi manusia, maka perlu dilakukan suatu upaya pengelolaan. Nah, itu
dirumuskan lah gitu setelah kita mengetahui tingkatan beresikonya tadi ya. Kemudian pengelolaan risiko terbagi dua. Yang pertama adalah dari strategi pengelolaan risiko, artinya bagaimana caranya, bagaimana langkah yang disusun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cara pengelolaan risiko, yaitu cara atau metode yang akan digunakan untuk mencapai batas aman. Jadi kalau tadi kan dia ada resiko itu aman dan tidak aman. Yang kita kontrol kan yang tidak aman saja. Nah, bagaimana supaya dia jadi aman? Nah, itu dia ya. Ya, dilakukan dengan melakukan pendekatan teknologi, kemudian melakukan pendekatan sosial ekonomi dan juga pendekatan institusional. Nah, ini batas aman yang tadi ya. Batas aman itu adalah nilai aman. Nilai di bawah batas yang dinilai tidak menyebabkan boleh gitu ya, diperbolehkan. Lanjut komunikasi risiko. Nah, ini juga bukan tahapan resmi dari analisis risiko ya, tapi ini adalah lanjutan. Jadi setelah kita ketahui risikonya berbahaya, maka kita lakukanlah kelola risiko atau pengontrolan terhadap risiko, dan juga yang terakhir adalah komunikasi risiko. Jadi disampaikan ya informasi risiko itu kepada masyarakat atau populasi yang berisiko. Misalnya kayak dia dalam suatu kawasan pekerjaan, makanya kita komunikasi risikonya pada orang yang bekerja di sana gitu ya. Nah, kalau misalnya dia dalam ruang lingkup masyarakat umum, maka tentu pada masyarakat ya, kemudian kepada pemerintah, supaya ada regulasi atau kebijakan yang diberikan gitu ya, dan juga pada pihak yang berkepentingan. Kemudian ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan RKL dan merupakan tanggung jawab dari pramakarsa atau pihak yang menyebabkan terjadinya risiko. Artinya kalau dia melakukan suatu usaha di sana ya yang menyebabkan risiko yang berbahaya, yang tidak aman, maka dia harus bertanggung jawab. Jadi dia nggak boleh diam-diam aja gitu ya. Jadi dia harus beritahukan kepada masyarakat atau populasi yang terdampak. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang umum dan mudah dipahami, serta memuat seluruh informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi harus transparan dan terbuka ya. Dilakukan dengan sosialisasi seperti ceramah ya, bisa dengan penyuluhan verbal ya yang mengumpulkan masyarakat lalu disampaikan. Kemudian bisa dengan diskusi ya, disampaikan pribadi maupun berkelompok, atau juga bisa dilakukan melalui media atau perantara seperti melalui TV, melalui radio dan sebagainya. Nah, jadi ini yang membedakannya RKL dengan ADKL. Kalau yang ADKL tadi ya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Sedangkan yang RKL umumnya ya kalau misalnya ARKL ini dia hanya mengkaji atau mencari apa saja dampak negatifnya sehingga ada lanjutannya yaitu ada karakterisasi setelah karakterisasi tadi ada upaya komunikasi pengontrolan risiko dan juga upaya pengontrolan risiko. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ya, kalau ARKL dia menilai risiko dari bahaya lingkungan yang dulu ya, yang kini dan juga yang akan datang. Artinya pemajanannya itu sudah ada atau telah dan sedang berlangsung. Kemudian kalau ADKL ya, dia bagian dari perencanaan pembangunan baru. Jadi pemajanannya itu belum bisa diukur karena kegiatannya belum ada. Karena dia baru rencana gitu ya. Jadi ADKL ini merupakan dilakukan waktu mau ada rencana nih dilakukan pembangunan. Jadi sebelum dia tuh diperlukanlah ADKL gitu ya. Sedangkan kalau RKL kan sudah nampak nih resikonya, gitu ya. Sudah terjadi dia dulu pencemarannya misalnya ya sudah terjadi dia dulu. Kemudian kemudian pencemaran atau sudah ADKL juga dilakukan pada pencemaran atau yang sudah terpajan ya. Terutama jika mengindikasikan terjadinya masalah kesehatan, yang baru dilakukan DKL. Kemudian konsep ARKL sendiri dilakukan antara lain dengan adanya identifikasi bahaya, kemudian penilaian pajanan, penilaian dosis respon, karakterisasi, dan juga manajemen serta komunikasi resiko. Sedangkan ADKL, seperti yang kita ketahui tadi ada simpul 1, 2, 3, dan 4, di mana simpul 1 adalah sumber, simpul 2 adalah media, simpul 3 adalah tubuh manusia, dan simpul 4 adalah dampak. Mungkin demikian saja pertemuan kita pada kali ini, dan sampai jumpa di kelas saya yang selanjutnya. Terima kasih.